Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai transistor dan tiristor. Transistor ini sebenarnya kependekan dari transfer dan resistor, sehingga kita sebut dengan transistor. Yang berarti jadi pengubahan tahanan atau menjadikan bahan yang bukan penghantar menjadi penghantar pada keadaan tertentu. Transistor merupakan komponen semikonduktor yang dapat berfungsi sebagai penguat arus dan saklar elektronik. Nah, penguat arus nanti kita bahas penguat arus ya. Yang saklar elektronik tadi sudah kita bahas di sini. Transistor juga sebagai penguat arus. Nah, ini akan kita bahas ya. Prinsipnya adalah begini. Jadi pada suatu transistor, arus yang mengalir ke basis itu sangat kecil. Ya. Dibanding dengan arus yang mengalir ke kolektor. Jadi ini tergantung dari tipe transistornya. Jadi arus basis ini dapat mengontrol arus yang jauh lebih besar dari suatu sistem pencatu daya ke beban melalui kaki kolektornya. Nah, dari gambar ini tadi bisa kita lihat ya. Jadi arus yang mengalir ke kaki basis itu cukup kecil ya, tidak usah besar, kecil. Tetapi dengan input arus yang kecil pada kaki basis, transistor ini dapat memberikan arus yang besar ke lampu. Jadi arus kolektornya besar. Nah, sekarang kita lihat sini ya. Ini sebagai contoh ya. Tadi sudah kita bahas juga ya. Jadi saat saklarnya on, arus basis mengalir dari basis ke emitor. Maka akan ada arus mengalir dari kolektor menuju emitor melalui lampu sehingga lampu menyala. Nah, arus basis ini tidak besar dibanding dengan arus kolektor. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi dalam kondisi operasi yang normal, arus kolektor jauh lebih besar dibandingkan dengan arus basis. Perbandingan antara arus kolektor dan arus basis ini kita sebut dengan gain. Dan dinyatakan dengan simbol beta. Nah, jadi beta sama dengan besarnya arus yang mengalir ke kaki kolektor dibagi dengan besarnya arus yang mengalir ke kaki basis. Jadi beta ini adalah perbandingan antara arus kolektor dan arus basis. Nilai gain ini bervariasi sesuai dengan tipe transistor. Biasanya untuk transistor daya rendah memiliki nilai beta sekitar 100 sampai 300. Nah, jadi kalau kita lihat pada animasi ini, kita perhatikan bahwa kaki basis mengalir arus basis. Pada kaki kolektor mengalir arus kolektor. Kaki emitor, ya, arus yang mengalir pada kaki emitor merupakan gabungan antara arus yang mengalir dari basis dan arus yang mengalir dari kolektor. Jadi arus pada kaki emitor sama dengan arus yang mengalir pada kaki kolektor ditambah dengan arus yang mengalir pada kaki basis. Nah, jadi dengan penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa arus basis tidak usah terlalu besar untuk dapat mengaktifkan transistor. Tetapi dengan arus basis yang kecil untuk mengaktifkan transistor, arus kolektor yang besar bisa dialirkan. Itu secara prinsip. Nah, saya beri contoh di sini ya. Jika misalkan transistor ini
memiliki nilai beta sebesar 110 dan apabila arus yang mengalir ke kaki basis sebesar 0,1 miliampere, berapakah arus yang mengalir ke kaki kolektor? Nah, kita bisa hitung dengan persamaan beta sama dengan IC per IB. Pertanyaannya tadi adalah berapa arus kolektornya? Ini yang akan kita hitung. Yang kita ketahui adalah arus basisnya dan nilai betanya. Jadi kita bisa masukkan, kita ambil IC sehingga kita punya persamaan arus kolektor sama dengan beta dikalikan dengan arus basis. Sehingga arus kolektor ini sama dengan 110 dikali 0,1 miliampere. Dan kita peroleh arus yang mengalir ke kaki kolektor sebesar 11 miliampere. Berapakah arus yang mengalir ke kaki emitor? Tinggal kita jumlahkan arus kolektor ditambah dengan arus basis. Jadi bisa kita bayangkan arus yang mengalir ke kaki basis hanya 0,1 miliampere. Tetapi dengan arus yang 0,1 miliampere tersebut, transistor dapat mengalirkan arus sebesar 11 miliampere. Jadi kolektor bisa mengalirkan arus sebesar 110 kali lipat dibanding dengan arus picu yang mengalir ke kaki basis. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa transistor ini bisa digunakan sebagai penguat arus. Dengan kita memberi arus yang kecil, maka transistor dapat mengalirkan arus yang besar melalui lampu. Ya, jadi secara prinsip ini seperti relay. Jadi relay itu kumparannya bisa kita beri arus kecil, ya, tetapi setelah relay bekerja, kontaknya on, maka relay dapat mengalirkan arus yang besar. Arus yang mengalir ke kumparan relay sangat kecil, tetapi arus yang mengalir ke kontak pada relay bisa sangat besar. Nah, jadi ada perbandingan seperti itu, ya. Di sini juga ada perbandingan arus kolektor dan arus basis. Nah, baik, ya. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya adalah, mengapa transistor dapat berfungsi sebagai penguat arus? Silakan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa transistor dapat digunakan sebagai saklar elektronik? Silakan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, jika transistor ini memiliki nilai gain atau beta sebesar 200 dan jika arus yang mengalir ke kaki basis sebesar 0,2 miliampere, berapakah besarnya arus yang mengalir ke kaki kolektor? Silakan dijawab. Dan berapakah besarnya arus yang mengalir ke kaki emitor? Silakan dijawab. Ya, baik, kita lanjutkan ke komponen semikonduktor yang lain, yaitu tiristor. Nah, jika tadi kita mengenal bahwa transistor itu terdiri dari 3 lapisan PNP atau NPN, maka pada tiristor ada 4 lapis bahan semikonduktor yang digabung menjadi satu, yaitu tipe P, N, P, N. Kita gabung menjadi satu, membentuk 4 lapisan PNPN. Pada bagian atas diberi kaki dan disebut dengan kaki anoda.
Dan pada bagian bawah diberi kaki dan disebut kaki katoda. Dan pada bagian positif ini kita beri kaki G, gerbang atau kaki G. Nah, 4 lapis ini kalau kita lihat secara terpisah, ini membentuk lapisan PNP dan lapisan NPN. Jadi seperti lapisan pada transistor tipe PNP dan tipe NPN. Nah, tiristor ini disimbolkan dengan rangkaian 2 transistor seperti ini, ya. Tipe PNP tanda panahnya masuk dan tipe NPN tanda panahnya keluar. Kaki basis yang tipe NPN dihubungkan dengan kaki kolektor sehingga membentuk kaki G, ya. Kemudian kaki basis transistor PNP ini dihubungkan dengan kaki kolektor pada transistor 2 ini, ya. Nah, 2 buah transistor yang dirangkai sedemikian rupa ini diberi simbol dengan simbol seperti dioda, ada kaki anoda dan ada kaki katoda. Tetapi pada bagian sisi ini ditambah 1 kaki, yaitu kaki G, kaki gerbang atau G. Tiristor ini pada bidang otomotif digunakan pada sistem pengapian Capacitive Discharge Ignition atau sistem pengapian CDI. Ya, nah ini. Bagaimana prinsip bekerjanya? Nah, jadi jika ada arus mengalir ke kaki G, ya, maka akan ada arus, ya, mengalir dari atas, ya. Kemudian ada arus lagi mengalir dari atas. Nah, ya. Jadi bisa kita rinci satu persatu. Misalkan jika ada arus masuk ke basis transistor 2, emitor transistor 2, maka ini akan on. Maka ada arus dari sini mengalir ke sini, ya, kolektor emitor, maka ini akan on. Maka akan ada arus mengalir dari kaki emitor, kolektor masuk ke sini, ini, ya. Jadi sistem ini akan on. Nah, secara sederhana digambarkan dengan simbol yang ini. Jika ada arus mengalir ke kaki G, maka tiristor ini bekerja dan arus dapat mengalir dari anoda ke katoda. Nah, jadi tiristor ini dapat bekerja jika ada arus mengalir masuk melalui kaki G. Jika tidak ada arus, maka tiristor tidak bekerja. Baik, ini adalah tiristor. Nah, sebelum kita akhiri video ini, ada satu pertanyaan lagi mengenai tiristor. Pertanyaannya adalah, bagaimana prinsip bekerjanya tiristor? Dan pada sistem apakah pada bidang otomotif tiristor ini digunakan? Baik, demikianlah penjelasan kita mengenai dasar semikonduktor dan komponen-komponen semikonduktor yang banyak digunakan pada bidang otomotif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat. Jika Anda merasa bermanfaat isi materi pada video ini, silahkan subscribe channel ini, kemudian share ke teman-teman yang lain. Demikianlah pembahasan kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya, yaitu dasar sistem pengapian elektronik. Jadi materi pada video kali ini adalah sebagai dasar untuk mempelajari sistem pengapian elektronik. Jadi silahkan difahami dulu materi pada video ini sebelum kita membahas mengenai sistem pengapian elektronik. Demikian saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.